Tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Beberapa hari yang lalu saya mendapat surat freight post Kupang dari Kupang ke Ende dengan kapal biasa dari seorang kawan di Bandung bahwa pemandangan telah memuat satu interview bahwa saya telah mendirikan cabang Ahmadiyah dan menjadi propagandis Ahmadiyah bagian Slebes. Walaupun pemandangan yang memuat kabar itu belum tiba di tangan saya, belum saya baca sendiri, kapal dari Jawa 3 hari yang lalu baru datang. Oleh karena orang yang mengasih kabar kepada saya itu saya percayai, segeralah saya minta kepadanya membantah kabar dari tuan-tuan punya reporter itu. Saya bukan anggota Ahmadiyah, jadi mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiyah atau menjadi propagandisnya. Apalagi buat bagian Slebes, sedang pelesir ke sebuah pulau yang jauh, hanya beberapa mil saja dari Ende, saya tidak boleh. Di Ende memang saya lebih memperhatikan urusan agama daripada dulu. Di samping saya punya studi sosial Western Capen, rajin jugalah saya membaca buku-buku agama. Tapi saya punya keislaman tidaklah terikat oleh sesuatu golongan. Dari Persatuan Islam Bandung, saya banyak mendapat penerangan, terutama personnya Tuan A. Hasan, sangat membantu penerangan bagi saya itu. Kepada Tuan Hasan dan Persatuan Islam saya di sini mengucapkan saya punya terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Kepada Ahmadiyah pun saya wajib berterima kasih. Saya tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi dan belum percaya pula bahwa ia seorang mujahid. Tapi ada buku-buku keluaran Ahmadiyah yang saya dapat banyak faedah daripadanya. Muhammad the Prophet dari Muhammad Ali dan tafsir Al-Quran buatan Muhammad Ali. Walaupun ada beberapa fatsal yang tidak saya setujui, adalah banyak juga menolong kepada penerangan bagi saya. Memang umumnya saya mempelajari agama Islam itu tidak dari satu sumber saja. Banyak sumber yang saya datangi dan saya minum airnya. Buku-buku Muhammadiyah, buku-buku Persatuan Islam, buku-buku penyiaran Islam, buku-buku Ahmadiyah, buku-buku dari India dan Mesir, dari Inggris dan Jerman, tafsir-tafsir bahasa Belanda dan Inggris, buku-buku dari lawan-lawan Islam, Senuk Hurgonse, Arjen, Doi Harman, dan lain sebagainya. Buku-buku dari orang-orang bukan Islam, tapi yang simpatik dengan Islam. Semua itu adalah material bagi saya. Ada beberapa ratus buku yang saya pelajari itu. Inilah satu-satunya jalan yang memuaskan kepada saya di dalam saya punya studi itu. Dan mengenai Ahmadiyah, walaupun beberapa fatsal di dalam mereka punya visi, saya tolak dengan yakin. Toh pada umumnya ada mereka punya future yang saya setujui. Mereka punya rasionalisme, mereka punya kelebaran penglihatan, mereka punya modernisme, mereka punya hati-hati terhadap kepada hadis, mereka punya Stephen Quran saya dulu, mereka punya sistematik Anne Melik Making van den Islam. Buku-buku seperti Head Evalien van den Dead tidak ayal saya menyebut brilian, berfaedah sekali bagi semua orang Islam. Maka oleh karena itulah, walaupun ada beberapa pasal dari Ahmadiyah tidak saya setujui dan malahan saya tolak. Misalnya mereka punya pengeramatan kepada Mirza Ghulam Ahmad dan mereka punya kecintaan kepada imperialisme Inggris. Toh saya merasa wajib berterima kasih atas faedah-faedah dan penerangan-penerangan yang telah saya dapatkan dari mereka punya tulisan-tulisan yang rasional, modern, bronze-minded dan logis itu. Bagian-bagian fikih terutama sekali Persatuan Islam lah yang menjadi saya punya penuntun. Memang Persatuan Islam adalah sangat sekali tinggi duduknya di dalam saya punya simpatik. Kalau umpamanya saya mesti menyebut cacat Persatuan Islam, maka saya akan katakan Persatuan Islam itu ada mempunyai neiging atau cenderung kepada sektarisme. Alangkah baiknya kalau Persatuan Islam bisa mengenyahkan neiging yang kurang baik itu, kalau memang benar ada neiging itu. Islam adalah satu agama yang luas yang menuju kepada persatuan manusia. Agama Islam hanyalah bisa kita pelajari sedalam-dalamnya kalau kita bisa membukakan semua pintu-pintu budi akal kita bagi semua pikiran-pikiran yang berhubung kepadanya dan yang harus kita saring dengan saringan Quran dan Sunnah Nabi. Jikalau benar-benar kita saring, kita punya keagamaan itu dengan saringan pusaka ini dan tidak dengan saringan lain, walaupun dari imam manapun juga, maka dapatlah kita satu Islam yang tidak berkotoran bid'ah, yang tak bersifat tahayul sedikit pun jua, yang tiada keramat-keramatan, yang tiada kolot dan mesum, yang bukan hadral mautisme, yang selamanya up to date, yang rasional, yang gampang
gampang maha gampang, yang cinta kemajuan dan kecerdasan, yang luas dan broad-minded, yang hidup dan yang lever. Inilah tuan-tuan redaktur yang terhormat, saya punya keterangan yang singkat berhubung dengan kabar kurang benar dari tuan punya reporter bahwa saya sudah mendirikan cabang Ahmadiyah dan menjadi propagandis Ahmadiyah. Moga-moga cukuplah keterangan yang singkat ini buat memberitahu kepada siapa yang belum tahu bahwa saya bukan seorang Ahmadiyah, tapi hanya seorang pelajar agama yang sudah nyata, bukan kolot dan bukan pun seorang pengikut yang taklid saja. Terima kasih tuan-tuan redaktur. Soekarno.